Rasulullah pun meminta wanita untuk menyerahkan bayinya kepada salah seorang sahabat yang hadir di situ. Ia kemudian dibawa ke tempat eksekusi rajam. Sampai kemudian Khalid bin Walid ikut merajamnya. Mukanya terkena cipratan darah wanita itu. Ia pun mencela si wanita. Mendengar apa yang baru saja Khalid ucapkan, Rasulullah menegur, "Jaga ucapanmu, Khalid, demi Allah, ia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya seorang penarik pajak bertaubat maka akan diampuni." Wanita itu pun disolati dan dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami Cahaya Islam Channel akan menyajikan kisah inspiratif sebagai motivasi dan pengetahuan kita akan kisah-kisah dramatis pelaku zina mengaku di hadapan Nabi Muhammad SAW. Zina merupakan tindakan asusila yang sangat tercela. Islam sendiri mengategorikannya sebagai dosa besar kedua setelah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Hukuman pelaku zina pun sangat berat, yaitu dirajam sampai meninggal jika pelakunya sudah memiliki istri, musan, dan dicambuk sebanyak 100 kali jika belum menikah, gairu musan. Berkaitan hal ini, ada kisah dramatis dua sahabat yang mengaku di hadapan Nabi telah berbuat zina. Mais bin Malik dan perempuan dari kabilah Gamidiyah, tanpa ragu dan takut, keduanya menyerahkan diri dan minta dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya. Yuk, simak kisahnya sampai selesai biar gak sesat dan salah paham. Kisah Mais bin Malik mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi diriwayatkan dari Buraidah. Sekali waktu Mais bin Malik datang menemui Rasulullah SAW, dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Apa-apaan kamu ini, pulang dan mintalah ampun serta bertaubat kepada Allah." Mais pun pergi. Belum lama kemudian dia kembali dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab sebagaimana jawaban sebelumnya. Hal itu terjadi berulang-ulang, sampai keempat kalinya Rasulullah bertanya, "Dari apa kamu harus aku sucikan?" Mais menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah pun bertanya kepada sahabat lain yang ada di situ, apakah Mais ini mengidap gangguan jiwa? Lalu dijawab bahwa Mais tidak gila. Beliau bertanya lagi, apakah Mais sedang mabuk? Salah seorang kemudian berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun tidak ada bau hammer. Beliau kemudian bertanya kepada Mais, "Betulkah kau telah berzina?" Mais menjawab, "Ya, benar." Kemudian, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menegakkan hukum rajam, yang berlaku efektif pada waktu itu, terhadap Mais hingga akhirnya ia meninggal. Setelah kewafatannya, orang-orang terpecah dalam dua pendapat mengenai kesan terhadap Mais. Sebagian mengatakan bahwa Mais telah celaka akibat dosa yang telah diperbuatnya, sementara sebagian yang lain memiliki kesan positif bahwa Mais merupakan orang yang beruntung karena telah bertaubat secara sangat baik, yaitu dengan mendatangi Rasulullah, mengakui kesalahannya, dan ikhlas untuk menjalani hukuman rajam. Sampai selang 3 hari setelah kematian Mais, kedua kubu itu masih dalam pendapatnya masing-masing, hingga akhirnya Rasulullah meminta mereka untuk memohon ampunan kepada Mais. Lalu beliau bersabda, "Sungguh Mais telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut." Kisah ini dicatat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada bab merajam pelaku zina di musala, hadis nomor 6434. Dalam kisah lain, yaitu seorang wanita Gamidiyah mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi diriwayatkan dari Buraidah, suatu waktu seorang perempuan dari suku Gamidiyah menemui Rasulullah, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikanlah aku dari dosaku." Rasulullah kemudian memintanya untuk pulang. Esok harinya ia itu datang lagi. "Mungkin engkau enggan untuk menjatuhkan hukuman untukku sebagaimana yang engkau lakukan terhadap Mais bin Malik." "Demi Allah, aku telah hamil dari hasil zina," katanya mencoba meyakinkan. Aku tetap menjawab tidak. "Pergilah sampai kau melahirkan," jawab Rasulullah. Setelah sekian lama dan wanita itu telah melahirkan, ia kembali mendatangi Rasulullah sambil menggendong bayinya sebagai bukti, dan berkata, "Ini bayinya, aku telah melahirkannya." Rasulullah menjawab,
pergilah dan susui dia sampai engkau selesai menyapihnya. Setelah sekian lama dan wanita itu sudah menyapi anaknya, ia kembali mendatangi Rasulullah dengan menggendong anaknya yang sedang memegang roti. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya dan ia sudah bisa makan." Rasulullah pun meminta wanita untuk menyerahkan bayinya kepada salah seorang sahabat yang hadir di situ. Ia kemudian dibawa ke tempat eksekusi rajam. Sampai kemudian Khalid bin Walid ikut merajamnya. Mukanya terkena cipratan darah wanita itu, ia pun mencela si wanita. Mendengar apa yang baru saja Khalid ucapkan, Rasulullah menegur, "Jaga ucapanmu, Khalid, demi Allah, ia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya seorang penarik pajak bertaubat maka akan diampuni." Wanita itu pun disolati dan dimakamkan. Kisah ini dicatat Imam Muslim dalam sahihnya dalam bab pengakuan orang yang berzina, nomor hadis 4528. Pesan moral kisah pengakuan zina di hadapan Nabi. Kisah dramatis pengakuan dua sahabat Nabi di atas memiliki sejumlah pesan moral. Pertama, ketegasan seorang pemimpin. Kendati Nabi terkenal sebagai kepala negara yang sangat penyayang, beliau tetap menjalankan hukum seadil-adilnya, bahkan kepada dua sahabat yang dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab mengakui kesalahannya. Bagi Nabi, keadilan adalah harga mati. Kedua, sebesar apapun dosa yang telah diperbuat manusia, ia akan diampuni jika mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mais dan wanita Gamidia adalah teladan baik dalam hal ini. Berkat keseriusannya dalam bertaubat, kedua sahabat ini mendapat kedudukan mulia di sisi Allah, kendati sebelumnya dicap sebagai pelaku besar. Ketiga, keberanian dan kejujuran. Pengakuan Mais dan wanita Gamidia ini sangat layak diapresiasi. Dengan mengakui kesalahannya, keduanya tahu bahwa mereka akan kehilangan nyawa dengan menerima hukuman. Akan tetapi, dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran mereka tak gentar sedikit pun. Bagi mereka, jujur lebih baik daripada harus menanggung siksa pedih di akhirat. Wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.